Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah? Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya bertanya, kalau misalnya, kalau Anda punya masalah, apa yang Anda harapkan? Ya, kalau Anda sedang menghadapi masalah, apa yang Anda harapkan? Kira-kira apa jawabannya? Halo? Ya tentunya masalah itu cepat selesai. Ya. Semakin cepat selesai, semakin lega. Karena pasti datang masalah lagi. Ya, jadi itu. Pengharapan bahwa masalah akan selesai. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena sebetulnya latar belakang bacaan pertama, kemudian juga bacaan Injil, itu kira-kira seperti itu gampangannya. Ya. Bahwa pada saat itu umat Nabi Yesaya ada masalah. Ya. Dan mereka berharap sama, masalahnya cepat selesai. Demikian juga dengan latar belakang Injil hari ini. Kenapa kemudian Yohanes ditanya, "Apakah engkau Mesias?" Ya. Kita tahu atau kita harus melihat dulu apa yang berada di belakang teologi tentang Mesias. Ya kerinduan akan sosok yang mampu menyelesaikan masalah.
yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Sebetulnya mudah sekali bagi Yohanes untuk mengaku, ya saya Mesias. Karena dengan demikian kemudian dia akan menjadi terkenal, menjadi semakin besar. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang dia bukan Mesias. Ya, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil. Dia kemudian ditanya, apakah engkau Elia? Saya bukan Elia. Ya. Karena Elia itu pun juga nabi yang akan datang, yang mengawali kedatangan Mesias. Ya, kalau kita tahu bahwa Elia juga naik ke surga, kemudian dia akan datang lagi untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Memang ini sedikit berbeda dengan kalau Anda masih ingat bacaan minggu lalu, sebetulnya memper-memper aja. Karena sama ada tentang membuka tali kasut, teologi tentang membuka tali kasut. Dan Yohanes juga mengaku bahwa dia bukan Mesias. Tapi yang membedakan tentunya adalah yang minggu lalu itu versi Injil Markus, sementara yang hari ini kita dengar adalah versi Yohanes. Yohanes tidak melulu mengedepankan Yesus atau Yohanes yang membaptis. Karena kata-kata yang banyak dipakai adalah bersaksi. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi. Ya, kayak gitu. Jadi tugas Yohanes adalah bersaksi tentang siapa yang akan datang. Siapa yang sungguh layak dirindukan oleh orang-orang yang sedang menghadapi persoalan. Terlebih mereka pada zaman itu. Ya, mereka yang membutuhkan cahaya. Artinya kalau butuh cahaya berarti ada kegelapan yang dialami. Ya, sama seperti tadi, ada orang yang berada dalam tawanan, orang yang terkurung di penjara, maka kerinduannya adalah pembebasan, kelepasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kemudian kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis mau mengatakan bahwa ada tokoh yang lebih besar dari dirinya. Padahal kalau pada saat itu Yohanes saja sudah seorang nabi yang besar, seorang suci, seorang yang seringkali didatangi orang ketika menghadapi persoalan. Mereka butuh misalnya solusi, ya kalau enggak solusi peneguhan, kekuatan, itu mereka dapat dari Yohanes Pembaptis. Ya, dia kan dikatakan tinggal di padang gurun, mencari ketenangan, dan sebagainya lah. Tapi dia jadi jujukan bagi orang-orang yang menghadapi persoalan. Ya. Sampai kemudian ini ada persoalan tentang ya apakah dia adalah Mesias, kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Yohanes memberi jawaban bahwa dia bukan Mesias, itu juga menarik. Karena bagi orang pada zaman itu, kalau Yohanes itu sudah orang yang besar, bagaimana akan datang yang lebih besar dari Yohanes. Ya. Itulah yang kemudian dijabarkan. Ya. Aku membaptis
dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Nah, jadi kalau kita tahu pasti bahwa Yohanes ini pasti menyinggung, merujuk pada Tuhan Yesus. Tapi bagi orang pada zaman itu, cara Yohanes yang seperti ini juga menarik. Waduh, lalu siapa tokoh yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis? Kebesaran Tuhan Yesus, kalau Yohanes tadi membaptis dengan air, kita tahu baptisan air adalah baptisan yang untuk pertobatan. Sehingga dengan bertobat diharapkan orang menjadi lebih baik lagi untuk menyambut hal yang lebih besar. Ya, maksudnya seperti itu. Sementara kalau kita tahu, Anda masih ingat minggu lalu, bahwa baptisan yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Apa artinya baptisan air dan baptisan Roh Kudus? Baptisan air tadi, kalau baptisan Roh Kudus itu membawa kepada keselamatan. Jadi bukan hanya pertobatan, tapi keselamatan. Dan itu jelas kalau kita bandingkan juga pasti lebih luar biasa baptisan Roh Kudus. Dan kemudian yang menarik juga adalah bagaimana kalau tadi Yohanes mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, maka kemudian ini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena Dia yang datang kemudian daripadaku. Jadi kalau hal membuka tali kasut itu bisa dipelajari dalam kitab Rut, bagaimana dalam dunia perjanjian lama berkaitan dengan hukum, maka membuka tali kasut itu berarti melepas hak. Ya, melepas hak. Sehingga dengan melepas hak, maka orang lain bisa mengambil hak itu. Ya, dia tidak, jadi seseorang itu bisa melepas haknya dengan simbolis melepas tali kasut. Sehingga orang lain bisa mengambil hak itu. Yohanes menganggap dirinya tidak layak untuk mengambil hak menjadi juru selamat, karena tadi baptisan Roh Kudus itu menyelamatkan. Karena dia bukan Mesias. Itulah keunggulan Dia yang tidak kamu kenal, yang ada berdiri di tengah-tengah kamu. Bagi kita ini bukan persoalan, tapi kira-kira teologinya seperti itu. Lalu bagaimana kemudian sekarang kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seruan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, luruskanlah jalan bagi Tuhan, harusnya masih relevan dan harusnya juga kita gemakan dalam diri kita. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa Yohanes bersaksi tentang cahaya, maka ya tadi logikanya adalah ada kegelapan. Ya, meluruskan jalan bagi Tuhan adalah juga membiarkan terang itu menuntun hidup kita. Sehingga dengan adanya terang, maka hidup kita yang gelap tersinari, tidak mudah terantuk, tidak mudah tersandung, tidak mudah jatuh. Dan itu berarti tentunya hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran. Maka kemudian renungan kita adalah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan hidup yang semakin baik, hidup yang dalam terang, hidup yang meluruskan jalan baginya. Semoga warta Injil hari ini juga mempersiapkan diri kita untuk semakin siap menyambut kedatangan Tuhan
Kalau kita lihat, lilin juga semakin di corona itu juga semakin banyak, artinya juga terang itu menjadi semakin lebih terang. Semoga terang itu juga bercahaya dalam diri kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.